terang kami sudah tahu dari beberapa hari yang lalu ya, informasi ini bertanggung jawab atas investasi ini, sehingga Bapak Ibu sekalian, karena yang masuk RB itu bukan saja kalangan menengah ke bawah, dari pihak kepolisian juga ada, polisi juga, betul, aparat ya, aparat hukum masuk. Jadi... Saya sampaikan langsung kepada Bapak Presiden, kejahatan luar biasa harus dihukum luar biasa. Koruptor mencuri miliaran, merampas masa depan rakyat, lalu dihukum ringan, itu tidak adil. Kalau perlu, hukuman mati diberlakukan. Minimal, seluruh asetnya dirampas sampai tidak tersisa. Tidak boleh ada lagi cerita koruptor keluar penjara, masih kaya. Jika rakyat setuju negara ini harus tegas terhadap koruptor, follow akun ini dan sebarkan video ini, agar suara rakyat benar-benar didengar. Presiden Prabowo tidak main-main, ia sudah menyiapkan anggaran besar untuk para tentara Indonesia. Karena Presiden Prabowo tahu, jantung dari sebuah negara adalah memiliki tentara yang berkualitas tinggi untuk melindungi NKRI dari segala ancaman. Viralkan, BPN lagi-lagi memuluskan jalan mafia tanah untuk merampas lahan rakyat kecil. Jerit tangis warga transmigrasi Desa Bekambit, Kota Baru, Kalimantan Selatan pecah. Tanah yang mereka miliki sejak era Presiden Soeharto, lengkap dengan sertifikat resmi, kini dikuasai dan diratakan perusahaan tambang batubara PT Sebuku Sejakah Koal. Ironisnya, tak ada ganti rugi sepeser pun. Lebih parah lagi, sekitar 700 sertifikat warga disebut dibatalkan sepihak oleh BPN. Para ibu menangis, memohon keadilan. Mereka meminta Presiden Prabowo mendengar jeritan rakyatnya. Tolong viralkan, karena tanah rakyat bukan untuk dirampas. Saudara-saudara, kita buktikan. Kalau niat kita bersih, niat kita tidak mencuri uang rakyat, kita berbuat untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa kita, keselamatan bangsa kita, kita tidak perlu ragu-ragu, kita tidak perlu sedikit pun gentar. Dan saudara-saudara, kita pasti dimaki, kita pasti difitnah, karena banyak kekuatan. Tidak hanya di negara kita, banyak kekuatan memang berada di pihak yang senang di alam penuh korupsi, penuh penyelewengan, penuh penipuan. Mereka ingin kaya di atas penderitaan rakyat kecil. Jadi kita siap. Kalau kita dihantam, kita difitnah, kita diejek, terima itu sebagai kebanggaan. Kalau orang jahat mengejek kita, berarti kita benar dan kita harus terus melaksanakan dan membela. Sofyan Djim Mamesah, mantan Wakil Koordinator MKGR Provinsi Jawa Barat tahun 1986 sampai tahun 1989, pemegang kunci Pandora, sosok patriotik yang memiliki jiwa nasionalis, selalu mengedepankan perjuangan tanpa batas, tegas berani mengungkap fakta, pengurai benang merah dukung pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dalam memberangus kebiadaban para mafia hukum, mafia tanah yang menjadi musuh bangsa, merusak tatanan negara kesatuan Republik Indonesia yang harus diusir dan diberangus sampai ke akar-akarnya. Sofyan Djim Mamesah bersama rakyat dan aparat penegak hukum APH bersih menjadi garda terdepan untuk mengembalikan hak atas perampasan tanah yang dilakukan oleh PT Summarecon dan juga PT MBA sebagai perusahaan bodong yang sudah melakukan penipuan triliunan rupiah untuk memperkaya diri dan kelompoknya dengan melakukan modus yang saat ini terbongkar, bahkan saat ini menjadi target APH yang didalangi oleh keluarga Cipto Nagaria. Sofyan Djim Mamesah, mantan Wakil Koordinator MKGR Provinsi Jawa Barat tahun 1986 sampai tahun 1989, pemegang kunci Pandora, sosok patriotik yang memiliki jiwa nasionalis, selalu mengedepankan perjuangan tanpa batas, tegas berani mengungkap fakta, pengurai benang merah dukung pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dalam memberangus kebiadaban para mafia hukum, mafia tanah yang menjadi musuh bangsa, merusak tatanan negara kesatuan Republik Indonesia yang harus diusir dan diberangus sampai ke akar-akarnya. Sofyan Djim Mamesah bersama rakyat dan aparat penegak hukum APH bersih menjadi garda terdepan untuk mengembalikan hak atas perampasan tanah yang dilakukan oleh PT Summarecon dan juga PT MBA sebagai perusahaan bodong yang sudah melakukan penipuan triliunan rupiah untuk memperkaya diri dan kelompoknya dengan melakukan modus yang saat ini terbongkar, bahkan saat ini menjadi target APH yang didalangi oleh keluarga Cipto Nagaria.
Sofyan Jimamesah mantan Wakil Koordinator MKGR 86-89, narasumber pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis, sang pemegang kunci kontak Pandora bersama para korban, aplikasi MBA, petani penggarap, nasabah kontraktor dan karyawan bersatu, berdaulat melawan nahi mungkar dan merebut kembali hak rakyat yang telah dirampas oleh PT Sumarekon Tbk MCIKJA. Bogor, Jawa Barat tanggal 28 Februari tahun 2026. Sofyan Jimamesah mantan Wakil Koordinator MKGR Jawa Barat periode tahun-tahun 1986 sampai tahun 1989, narasumber pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis Bogor Jawa Barat. Beliau juga dikenal sebagai pelopor garda terdepan membela keadilan dan patriotik nasionalisme. Beliau juga adalah sang pemegang kunci kontak Pandora, sang pengurai fakta benang merah, sekaligus korban kebiadaban PT Sumarekon Tbk MCIKJA. Menurut keterangan yang disampaikan, pemilik lahan 70 hektar tersebut diperoleh pada tahun-tahun 1972 sampai tahun 1973 melalui proses pembelian yang sah sesuai ketentuan yang berlaku pada masa itu. Tanah murni dan sah milik Niko F. Mamesah, Sofyan Jimamesah berdasarkan hasil belanja tahun 1972 sampai 73, bukti kepemilikan surat girik 72 sampai 73, warkah 72 sampai 73, pajak IPEDA, hasil ukur BPN, plotting BPN, blokir BPN dan lain-lain. Atas nama Niko Jimmy Mamesah, terdaftar di kantor ATR BPN, Kanwil Bandung dan Kementerian ATR BPN Pusat, serta di Kemenko Polhukam RI. Tanah yang tidak pernah dijual, tidak pernah bersengketa, tidak berhutang atau tanah yang tidak pernah dikuasakan kepada siapapun atau kepada PT manapun. Tanah murni sebagaimana tertera di dalam surat, rekomendasi langsung dari Kemenko Polhukam nomor B2267-DN 00, tanggal 1 Juli tahun 2023, dan tanggal 21 Juli tahun 2023. Sofyan Jimamesah memiliki landasan NKRI. Beliau menghimbau kepada seluruh rakyat dan anak bangsa Indonesia, khususnya kepada para korban aplikasi ilegal bernama MBA, agar tetap waspada, bersatu, dan tidak takut menyuarakan kebenaran. Berdasarkan berbagai keterangan dan informasi yang dihimpun, aplikasi tersebut telah beroperasi sejak lama dan tidak hanya muncul pada tahun 2024, 2025, atau 2026, melainkan telah berjalan dalam kurun waktu yang lebih panjang. Dalam perjalanannya, terdapat keterlibatan berbagai pihak, termasuk oknum-oknum yang memanfaatkan situasi dengan bekerja sama dengan jaringan premanisme, mafia tanah, mafia hukum, serta oknum birokrasi. Praktik-praktik tersebut juga telah berlangsung lintas periode pemerintahan, mulai dari masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga berlanjut pada era Presiden Prabowo Subianto. Melalui berbagai modus dan kedok profesionalisme, berpenampilan rapi dan seolah-olah sah secara hukum, para pelaku juga telah berhasil mengeruk hak dan kekayaan rakyat secara sistematis. Oleh karena itu, beliau mengajak seluruh korban untuk tetap tenang, mengedepankan jalur hukum, serta mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, adil, dan transparan demi tegaknya keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Beliau juga menegaskan bahwa perjuangan ini bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, melainkan demi menjaga marwah hukum, keadilan sosial, serta masa depan bangsa Indonesia agar terbebas dari praktik-praktik yang merugikan rakyat kecil. Hal itu sudah jelas di mana kejahatan tersebut bersumber dari Presiden Komisaris sekaligus owner PT Sumarekon Tbk MCIKJA yaitu Sucipto Nagaria bersama istri dan cucunya, yaitu Sugianto Nagaria, Herman Nagaria, dengan bekerja sama dengan Mulyadi Budiman serta anak-anaknya yaitu Marina Budiman, Agung Budiman, serta Randy cucu dari Mulyadi Budiman. Dan mereka juga sudah sejak lama melakukan kejahatan dengan melakukan pencucian uang dan penipuan yaitu menggunakan aplikasi berbasis investasi bodong yaitu MBA. Para korban secara konsisten menyuarakan bahwa aplikasi tersebut ditengarai milik Sugianto Nagaria, yang disebut-sebut sebagai putra dari Sucipto Nagaria Presiden Komisaris yaitu owner pemilik PT Sumarekon Tbk MCIKJA. Dengan modus digital, di mana dana masyarakat dihimpun secara masif melalui skema yang menyesatkan, tidak transparan,
dan tidak memiliki dasar perizinan resmi. Sudah jelas praktik ini tidak hanya dilaporkan terjadi di Bogor, Jawa Barat, tetapi meluas ke berbagai wilayah di Indonesia, bahkan disebut telah menjangkau lintas negara di kawasan Asia hingga ke luar negeri. Sudah jelas, maka hal tersebut bukan lagi kejahatan berskala kecil, melainkan kejahatan ekonomi terorganisir lintas wilayah dan lintas negara, di mana sebagai bukti, tayangan dan pemberitaan yang beredar di media sosial, baik dari dalam maupun luar negeri, disebut telah mencapai lebih dari 21 juta penayangan. Angka tersebut dinilai menjadi indikator kuat bahwa persoalan ini bukan kasus kecil, melainkan telah menyentuh dan merugikan masyarakat dalam skala luas. Disebutkan pula bahwa para netizen yang menyuarakan kasus ini banyak di antaranya mengaku sebagai korban aplikasi bodong mbak. Mereka merasa dirugikan secara finansial dengan nilai kerugian yang, berdasarkan berbagai klaim dan pengakuan korban, ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah. Dan dana masyarakat dalam jumlah sangat besar tersebut telah dihimpun secara tidak sah, maka sudah jelas adanya aliran dana yang kemudian digunakan untuk memperkaya pihak-pihak tertentu, termasuk untuk membangun properti-properti mewah dan aset bernilai tinggi lainnya. Oleh karena itu, kami mendesak agar aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh, penelusuran aliran dana follow the money, serta membuka hasil penyelidikan secara transparan kepada publik. Dan kami mengimbau kepada seluruh korban untuk tetap bersatu, mengumpulkan bukti-bukti transaksi, serta menempuh jalur hukum yang berlaku agar hak-hak masyarakat dapat dipulihkan dan keadilan dapat ditegakkan secara objektif dan profesional. Mengingat kembali ke masa lalu, ketika Bapak Sofyan Djim Mamesa menjabat sebagai Wakil Koordinator MKGR Jawa Barat, pernah terjadi peristiwa serupa dengan kasus yang saat ini mencuat terkait di PT Sumarekon Tbk MCIKJA di wilayah Jawa Barat. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Saguling, di mana masyarakat setempat menghadapi hal yang serupa yaitu perampasan dan pengambil alihan lahan milik warga. Tanah-tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan rakyat disebut-sebut akan dialihkan untuk pembangunan kawasan mewah dan proyek bernilai tinggi, namun pada masa itu, di bawah kepemimpinan dan peran aktif Bapak Sofyan Djim Mamesa, perjuangan dilakukan untuk membela hak-hak masyarakat. Melalui pendampingan, advokasi, serta upaya koordinasi dengan berbagai pihak, hak kepemilikan rakyat berhasil diperjuangkan kembali. Tanah yang sebelumnya terancam beralih fungsi dapat direbut kembali sebagai milik sah masyarakat. Peristiwa tersebut menjadi catatan penting bahwa dalam setiap konflik agraria dan sengketa lahan, keberpihakan kepada rakyat kecil serta keberanian untuk memperjuangkan keadilan merupakan kunci utama. Pengalaman di Saguling menjadi bukti bahwa ketika rakyat bersatu dan didampingi secara serius, hak-hak mereka dapat direbut kembali secara bermartabat dan sesuai jalur yang berlaku. Pada tanggal 12 Januari tahun 2015, Allah Yang Maha Kuasa menurunkan ilham kepada Bapak Sofyan Djim Mamesa untuk membantu rakyat Indonesia, khususnya masyarakat di 4 desa, Cibanon, Nagrak, Pasir Angin, dan Gunung Gelis. Setelah dilakukan investigasi dan penelusuran data, ditemukan bahwa para petani penggarap yang memiliki tanah dengan bukti girik maupun letter C menghadapi berbagai persoalan serius. Tanah-tanah dan kebun yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian mereka telah dirampas, dirampok dan dikuasai oleh pihak perusahaan. Perusahaan yang disebut dalam temuan tersebut adalah PT Sumarekon Tbk MCIKJA yang telah berdiri pada tahun 1975. Peristiwa ini menjadi perhatian serius karena menyangkut hak hidup, keadilan hak rakyat, dan kesejahteraan masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian. Dalam rangkaian peristiwa tersebut, disebutkan terdapat PT MCIKJA yang dipimpin oleh Mulyadi Budiman dan Rudi Yahya. Perusahaan ini bekerja sama dengan PT Imora Motor Honda dalam proses pelaksanaan di lapangan. Menurut keterangan yang beredar, setelah proses penguasaan lahan dilakukan, lahan tersebut kemudian diambil alih take over dan dikelola oleh PT Sumarekon Tbk MCIKJA. Lahan yang sebelumnya merupakan kebun dan sumber mata pencaharian petani penggarap tersebut yang telah dirampok, kemudian dikembangkan dan dibangun menjadi kawasan perumahan mewah. Jelas persoalan ini menimbulkan polemik karena menyangkut hak kepemilikan tanah, legalitas proses pengalihan, serta dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat terdampak.
Selain itu mereka juga bekerja sama dengan oknum birokrasi dan bupati yang sudah sering masuk keluar penjara karena melakukan korupsi dan memanipulasi data dan estafet kepada orang nomor 2 yaitu Burhanuddin, dan Burhanuddin inilah yang menjadi kaki kanan, yang disebut keluarga 9 naga, 9 cacing busuk, yang saat ini sudah merasakan azab malapetaka dari Allah yaitu Mulyadi Budiman, dan Burhanuddin menjalankan aksinya dengan memanipulasi data atas perintah PT Sumarekon Tbk MCIKJA Bogor. Masyarakat yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup dari hasil menggarap dan mencangkul tanah tersebut mengalami tekanan ekonomi yang berat ketika akses terhadap lahan terhenti. Bagi sebagian besar warga, lahan itu merupakan satu-satunya sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan hilangnya akses atas lahan telah menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencaharian dan menurunnya kesejahteraan ekonomi keluarga-keluarga petani. Situasi tersebut memicu penderitaan sosial yang berkepanjangan dan ketidakberdayaan di tengah masyarakat, dan disinilah terjadi perjualbeli hukum, memperkosa hukum, memutarbalikkan fakta, memanipulasi data dengan mengatasnamakan negara, dan disinilah terdapat banyak korban perampasan dan oknum birokrasi dan bupati menyatakan bahwa jika ingin kejelasan hukum, silakan ke pengadilan. Sejak tahun 2015 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Sofyan Jimmy Mamesa hingga beliau berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dan memperjuangkan keadilan bangsa dan lahan yang diklaim sebagai milik sah berdasarkan dokumen historis. Perjuangan beliau tersebut sebagai panggilan moral dan tanggung jawab pribadi untuk membela kepentingan rakyat. Dan bukan untuk kepentingan popularitas ataupun pencitraan, Sofyan Jimmy Mamesa juga mengingat kembali pengalamannya saat menjabat sebagai Wakil Koordinator MKGR Jawa Barat, di mana beliau telah memperjuangkan berbagai kepentingan masyarakat dengan capaian yang sangat signifikan. Semangat yang sama, menjadi landasan dalam upaya memperjuangkan pengembalian hak atas tanah yang dirampas oleh PT-PT yang tidak bertanggung jawab yaitu PT Sumarekon Tbk MCIKJA, dan alhamdulillah sebagian telah direbut kembali, dan kini hanya tinggal yang tersisa. Dalam berbagai pemberitaan yang telah dipublikasikan melalui berbagai pemberitaan sejak 2021 hingga saat ini tanpa henti maju tak gentar selalu menyampaikan pada publik mengenai pemberitaan di berbagai platform seperti YouTube, Google, Internet, di berbagai TV swasta maupun nasional seperti TV One iNews dan Kompas TV dan berbagai platform digital lainnya. Dalam pendalaman lebih lanjut terkait maraknya penipuan digital melalui aplikasi bodong atau ilegal yang dikenal dengan nama MBA, para korban secara konsisten menyuarakan bahwa aplikasi tersebut ditengarai milik Sugianto Nagaria, yang disebut-sebut sebagai putra dari Sucipto Nagaria, figur yang diketahui memiliki hubungan dengan korporasi yaitu owner pemilik PT Sumarekon Tbk MCIKJA. Dengan modus digital, di mana dana masyarakat dihimpun secara masif melalui skema yang menyesatkan, tidak transparan, dan tidak memiliki dasar perizinan resmi, sudah jelas praktik ini tidak hanya dilaporkan terjadi di Bogor, Jawa Barat, tetapi meluas ke berbagai wilayah di Indonesia, bahkan disebut telah menjangkau lintas negara di kawasan Asia hingga ke luar negeri. Jika hal ini terbukti, maka hal tersebut bukan lagi kejahatan berskala kecil, melainkan kejahatan ekonomi terorganisir lintas wilayah dan lintas negara. Kami juga meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada para korban aplikasi ilegal yaitu MBA, korban petani penggarap, para kontraktor, serta karyawan yang terdampak, agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang saat ini beredar di tengah masyarakat, terkait dengan beredarnya narasi maupun ramalan yang menyebutkan bahwa pada tahun 2030 Indonesia akan mengalami kehancuran. Kami menegaskan bahwa hal tersebut hanyalah opini dan spekulasi yang dibangun atas kepentingan tertentu. Narasi seperti itu berpotensi menimbulkan keresahan, kepanikan, dan perpecahan di tengah rakyat. Kami mengingatkan bahwa tidak seorang pun berhak mendahului kehendak Tuhan atau mengklaim mengetahui takdir suatu bangsa. Indonesia berdiri atas dasar konstitusi, persatuan, serta kekuatan rakyatnya. Masa depan bangsa tidak ditentukan oleh ramalan, melainkan oleh perjuangan, keadilan, dan kesadaran kolektif seluruh rakyat. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh korban dan masyarakat luas untuk tetap fokus pada perjuangan menuntut keadilan secara konstitusional, damai, dan bermartabat. Jangan sampai isu-isu yang tidak berdasar dimanfaatkan untuk memecah belah gerakan rakyat atau melemahkan solidaritas yang telah terbangun. Persatuan,
ketenangan, dan keteguhan sikap adalah kunci. Jangan terprovokasi, tetap solid, tetap berjuang dengan cara yang benar dan sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, tim gabungan Media Pers Indonesia bersatu bersama aparat penegak hukum (APH) yang berkomitmen pada prinsip integritas serta perwakilan korban petani penggarap dari berbagai wilayah di Indonesia, khususnya Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta para korban aplikasi ilegal, MBA, menyampaikan pernyataan resmi terkait perkembangan mengenai perihal permasalahan perampasan tanah serta penipuan aplikasi ilegal yang dikenal dengan nama MBA. Dalam rangka memperoleh klarifikasi yang berimbang dan berbasis fakta, tim telah melakukan komunikasi langsung dengan narasumber Sofyan Jimmy Mamesa guna meminta penjelasan terkait berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat, yang telah dilakukan oleh owner PT Sumarekon Terbuka MCIKJA Bogor, Sucipto Nagaria serta anaknya Herman Nagaria dan Sugianto Nagaria. Selain itu, dalam konteks permintaan pertanggungjawaban moral dan hukum atas berbagai tindakan kejahatan yang tengah menjadi perhatian publik. Sehubungan dengan hal tersebut, narasumber menyampaikan bahwa setiap tuduhan harus diuji secara objektif melalui mekanisme hukum yang sah, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Terkait keterlibatan oknum aparat penegak hukum maupun oknum aparatur negara, ditegaskan bahwa apabila terdapat indikasi pelanggaran, maka proses penanganannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam konteks penipuan aplikasi MBA, para korban diimbau untuk melakukan verifikasi cross-check menyeluruh terhadap aspek legalitas, sistem operasional, serta kronologi kejadian yang dialami, guna memastikan langkah hukum yang ditempuh dapat dilakukan secara tepat dan terarah. Sebagai pembanding, narasumber juga telah memberi pernyataan sebagaimana pengalaman beliau sebagai korban dari kebiadaban PT Sumarekon Terbuka MCIKJA perihal lahan seluas kurang lebih 70 hektar di kawasan Gunung Gelis, yang harus melakukan proses berbasis dokumen, data autentik, serta pemeriksaan hukum yang komprehensif dan independen. Tim gabungan Media Pers Indonesia bersatu menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap perkembangan informasi secara profesional, berimbang, serta mengedepankan prinsip verifikasi dan konfirmasi. Semua pihak diharapkan dapat menahan diri dari penyebaran informasi yang belum teruji, serta menyerahkan penyelesaian pelanggaran kepada mekanisme hukum yang berlaku demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak. Berbagai pemberitaan sejak tahun 2021 dengan narasumber saksi kunci yang konsisten menyuarakan praktik tersebut adalah Bapak Sofyan Jimmy Mamesa, pemilik lahan seluas kurang lebih 70 hektar di Gunung Gelis, Bogor, Jawa Barat. Beliau dikenal sebagai mantan Wakil Koordinator MKGR periode tahun 1986 sampai tahun 1989 se-Jawa Barat, serta figur yang memiliki rekam jejak panjang dalam aktivitas sosial dan kebangsaan. Dalam berbagai pernyataan, Bapak Sofyan Jimmy Mamesa juga dikenal sebagai pelopor garda terdepan sang pemegang kunci kontak Pandora pengurai fakta benang merah sekaligus korban langsung dari kebiadaban dan praktik PT Sumarekon Tbk dan MCIKJA yang telah merugikan pemilik tanah dan petani penggarap. Beliau juga dikenal luas oleh masyarakat sebagai penegak keadilan yang terus-menerus tanpa henti tanpa lelah beliau tegakkan dengan maju tak gentar. Beliau mengungkapkan semua bukan hanya kepentingan semata melainkan demi kepentingan masyarakat khususnya para korban demi mendapatkan keadilan. Beliau juga sebagai pemegang kunci kontak Pandora di mana semua rekam jejak kejahatan owner PT Sumarekon Tbk MCIKJA Bogor yaitu Sucipto Nagaria beserta anak-anaknya Herman Nagaria dan Sugianto Nagaria, semua bukti kejahatan mereka ada di tangan narasumber. Yang telah dipublikasikan melalui berbagai pemberitaan sejak tahun 2021 hingga saat ini tanpa henti maju tak gentar selalu menyampaikan pada publik mengenai pemberitaan di berbagai platform seperti YouTube, Google, Internet di berbagai TV swasta maupun nasional seperti TV One iNews dan Kompas TV dan berbagai platform digital lainnya. Aplikasi MBA terindikasi beroperasi secara ilegal, tidak memiliki izin resmi dari otoritas berwenang, serta menggunakan pola dan skema yang menyesatkan masyarakat dengan iming-iming keuntungan cepat dan tidak masuk akal. Akibat praktik tersebut, ribuan korban dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi mengalami kerugian finansial yang signifikan. Tidak sedikit pula yang mengalami tekanan psikologis berat, trauma, konflik keluarga, hingga kehilangan mata pencaharian.
Kondisi ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang nyata dan berdampak luas terhadap stabilitas sosial masyarakat. Tim Media Pers Indonesia bersatu bersama para netizen telah menyuarakan kesedihan, kemarahan, dan tuntutan keadilan dari para korban. Suara ini bukan bentuk provokasi, melainkan panggilan nurani kolektif agar negara hadir secara tegas melindungi rakyatnya dari kejahatan digital dan penipuan sistematis. Kami menegaskan bahwa keberpihakan kami sepenuhnya berada di sisi korban. Tidak boleh ada pembiaran, perlindungan, atau kompromi terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam praktik penipuan berkedok aplikasi digital tersebut. Saya Sofyan Jimamesa, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban, dan pemegang kunci kontak Pandora dari Kebiadaban PT Sumarekon MCIKJA Bogor, di nomor WA 0823 15800 0800 atau bisa hubungi langsung KEMENKOPOLHUKAM atau kepada nomor kontak pengaduan Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Raka Buming Raka di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 081117042207 dan WA nomor 08975028 233. Saya akan bongkar nama-nama mafia tersebut, asal rakyat melindungi saya secepatnya akan saya bongkar. Saya sangat butuh dukungan rakyat. Karena untuk melawan mereka, bukan hanya butuh keberanian, tapi juga butuh dukungan. Follow dan share akun ini, supaya semua rakyat bisa